Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, piye kabare dulurku kabeh, khususnya warga Jombang. Wis muga-muga api-api kabeh dulur, seger kewarasan, tetap iman, diparingi lancar rezekine dan semua problematika kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur, di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang. Opo iku antologi legenda Jombang, dulur? Antologi legenda Jombang adalah cerita asal usul nama dusun dan desa sing ono ning Kabupaten Jombang, dulur. Ya mungkin sampean aku barang iki kadang-kadang kita tidak pernah angen-angen. Iki dusunku, desaku jenenge iki. Terus biar ceritane piye yo. Kadang-kadang kita kan tidak pernah angan-angan ke sana. Tapi mungkin dengan membaca antologi legenda Jombang iki awake dhewe iso ro dulur. Oh, ceritane dusunku ku biyen ternyata seperti ini sehingga dijenengno dusun sing koyok ngene iki. Ya sambil kita membaca antologi legenda Jombang ini mungkin sebagai hiburan dan juga menambah wawasan, dan semakin kita mencintai Jombang beriman dulur, dan Jombang kota santri, ngono lho dulur. Wes, ayo saiki sampean kabeh tak jak maca terkait dengan asal usul nama Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Tapi ini versi Komandan Mongol. Jadi versi kerajaan Mongol. Dan saya sapa dulu dulur-dulurku sing ono ning Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Dan antologi legenda Jombang ini dulur, buku ini ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Iki bukunya dulur, loh, iki bukunya ya. Mungkin dulur-dulurku ono sing wis duwe, silakan dibuka kembali ya buat hiburan dulur. Oke. Wes langsung tak wacana ae. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Mongol menginvasi Nusantara dan hendak menghukum Raja Jawa atas perbuatan tidak menyenangkan, atau lebih tepat sebagai penghinaan. Karena berani merung atau memutus telinga utusan kerajaan Mongol yang bernama Mengki. Peristiwa itu bermula ketika Kekaisaran Mongol mengirim surat kepada Prabu Kertanegara, Sang Maharaja Singasari, harus tunduk terhadap pemerintahan Kekaisaran Mongol. Tentu saja surat yang dibawa utusan Mongol ini seketika membuat darah Raja Singasari ini mendidih, membuat Raja Singasari marah besar dulur. Karena bangsa Nuswantara, khususnya Singosari, adalah bangsa perang yang tidak gentar dengan ancaman dari siapapun. Nah, sepeninggal Komandan Mengki dan pasca pengiriman ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Panglima Perang Kebuh Anabrang atau Mahesa Anabrang dengan misi menyatukan Nusantara menghadapi invasi Mongol, maka kondisi kota Raja Singosari komplang alias kosong, tidak berpenghuni. Nah, kesempatan inilah yang langsung diambil alih oleh penguasa Gagelang atau kerajaan Gelang-Gelang dengan menyerang Singosari. Akibatnya kondisi kerajaan yang ditinggal pasukan elitnya berhasil diluluh lantakan oleh prajurit Gelang-Gelang yang dipimpin langsung Raja Gelang-Gelang bernama Jaya Katuang alias Jaya Katong. Dalam peristiwa peperangan berat sebelah itulah Raja Gelang-Gelang berhasil menang
atas Singosari secara gemilang atau secara gilang gemilang. Bahkan Sang Prabu Kertanegara ditemukan gugur terbakar di Sanggar Pamujan atau tempat sembahyang. Menyadari kekuatan yang tidak seimbang, Raden Wijaya selaku pangeran menantu Prabu Kertanegara berinisiatif menyelamatkan diri. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan diri ini, Raden Wijaya disertai orang-orang kepercayaannya yang berjuluk Pangalasan Wine Suko atau orang terdekat raja. Tujuan utama adalah Songenep atau Sumenep di Pulau Madura. Karena Songenep ini bermukim Arya Wiraraja yang diasingkan akibat intrik politik para elit istana Singosari sebelumnya. Arya Wiraraja sebenarnya penasihat utama kerajaan Singosari. Nah, perjalanan ke Songenep ditempuh dengan bantuan rakyat desa Kudadu, sebuah desa di lereng Gunung Penanggungan. Nah, kelak kepala desa Kudadu bersama rakyatnya ini mendapat hadiah besar ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit atau Wilwotikto. Setiba di Songenep atau Sumenep, Raden Wijaya disambut antusias oleh Arya Wiraraja sebagaimana kerabat dekat yang lama tidak bertemu. Meskipun pemindahan Arya Wiraraja ke Pulau Garam Madura adalah sebuah intrik politik internal elit kerajaan Singosari. Itulah Arya Wiraraja yang memiliki nama lain Banyak Wide tersebut. Seolah sudah melupakan kepahitan hidup tokoh yang mengalami pengasingan. Usai bage winage atau saling bertanya-tanya kabar, Arya Wiraraja pun menanyakan maksud kedatangan Raden Wijaya. Raden Wijaya menceritakan dari awal hingga akhir, kronologis sampai dirinya dan sejumlah kecil prajurit harus menyelamatkan diri ke Sumenep Madura. Selesai mendengarkan penjelasan Raden Wijaya, Arya Wiraraja segera tanggap ing sasmito atau mengerti apa yang harus dikerjakan. Kemudian Arya Wiraraja menyampaikan kepada Raden Wijaya, "Begini Raden, secepatnya Raden akan kami sowankan kepada Baginda Prabu Jayakatwang. Raden harus berpura-pura tunduk sebagai pihak yang dikalahkan, dan Raden harus membuktikan kesetiaan dengan mengusulkan daerah rawa hutan tarik yang tidak berpenghuni sebagai tempat tinggal Raden, sekaligus menjadi benteng terluar wilayah Baginda Jayakatwang." Saya yakin Raja Jayakatwang pasti menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya Raden Wijaya dengan disertai prajurit Arya Wiraraja kembali ke kota raja dan menyatakan kesetiaannya kepada Raja Jayakatwang. Sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh Arya Wiraraja, Raden Wijaya dengan dibantu prajurit Arya Wiraraja berhasil membuka hutan terik sebagai pedukuhan baru. Bahkan pedukuhan baru tersebut semakin lama semakin berkembang karena banyak pedagang dan saudagar yang menetap di lokasi baru tersebut. Kedatangan pasukan Mongol yang hendak menghukum Prabu Kertanegara dengan membawa sekitar 200 armada kapal perang sudah diantisipasi oleh Raden Wijaya atas petunjuk Arya Wiraraja. Nah, ketika Jenderal Angkatan Perang Mongol yaitu Lemetsi atau Cepi, Komusu dan Kauting disambut dengan upacara khusus
tamu agung kerajaan. Mereka diberitahu bahwa Raden Wijaya yang berada di hadapan ketiga jenderal adalah salah satu barisan sakit hati yang akan menyerang Raja Jawa. Demi mendengar keterangan Raden Wijaya, ketiga jenderal pasukan Mongol sangat tergirang hatinya. Mereka pun menyetujui usulan Raden Wijaya agar bala tentara dibagi menjadi dua. Satu menyusur kali Warantas atau Berantas, dan yang lainnya melalui jalur darat. Yang melalui jalur air lewat kali Berantas dipimpin langsung oleh jenderal Mongol. Sedangkan yang melalui jalur darat dibawa kendali langsung Panglima lapis kedua bernama Gudai dan Raden Wijaya sendiri. Nah, kesantunan khas orang Timur yang ditunjukkan Raden Wijaya sangat berkesan di hati Gudai. Akhirnya pimpinan Gudai sangat royal kepada para prajurit, termasuk pasukan Raden Wijaya sebagai penunjuk arah. Kebaikan pimpinan Mongol menjadi buah bibir di mana-mana, sehingga banyak penduduk yang akrab dengan nama Sang Panglima. Artinya Panglima Mongol ini bahasa wong Jombang ngono kesuwur, kesuwur. Nah, penyebutan Gudai bagi lidah Mongol terdengar gudai di telinga orang Jawa. Maka tempat singgah pasukan Mongol oleh orang setempat disebut Godo, dari lafal Gudai yang terdengar Gudai yang akhirnya berubah pengucapan menjadi Godo. Begitu saudaraku terkait dengan asal-usul Desa Godo versi tentara Mongol. Dan narasumber dari cerita ini adalah Bapak Setyo Budianto, mantan Kades Godo, wawancara dengan Mas Dian Soekarno pada hari Jumat tanggal 9 November tahun 2018 di PDS Pasar Godo. Oke saudaraku, itulah tadi membaca saya tentang antologi legenda Jombang terkait dengan asal-usul nama desa Godo di Jombang. Wes meneh dulur, matur suwun, wis muga-muga manfaat dan ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.